Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi sehat? Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Ya. Kemarin teh ada apa? Oh begini, jadi selama saya di sini ya mengajar Bapak ya, melihat siswa dan siswi ketika belajar khususnya pada mata pelajaran PAI tidak aktif gitu ya Pak. Kadang ada yang waktu pembelajaran itu mereka mengantuk, ada yang sengaja izin gitu. Jadi membuat saya itu bertanya-tanya, ada apa gitu? Apakah mereka tidak menyukai pelajaran PAI seperti yang kita tahu mungkin ya Bapak ya? Kalau siswa itu pada mapel PAI itu kan seringnya kabur seperti itu, seperti kenakalan anak-anak sekarang seperti itu. Ada yang mengantuk dan lain sebagainya seperti itu. Iya. Kalau misalkan diidentifikasi mengenai masalah-masalah tentang siswa itu, sebetulnya apa sih yang salah? Apa? Ya, ada banyak kemungkinan ya Bapak ya. Mungkin dari metode saya mungkin. Nah, itu tuh saya tuh juga masih kebingungan gitu mencari tahu metode apa gitu yang bisa cocok untuk pelajaran PAI sehingga siswa itu bisa menjadi aktif belajarnya, sehingga siswa itu menjadi termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran PAI seperti itu Bapak. Emang Ibu kalau mengajar itu menggunakan metode apa? Nah, biasanya Bapak ya, saya tuh mengajar tuh ngobrol aja gitu ya. Kan kalau PAI itu kan ada 5 ini ya, ada Al-Qur'annya. Terutama nih pada saat sejarah. Jadi kan kita aja yang bercerita. Nah, itu tuh saya bingung menentukan metodenya itu harus yang cocok seperti apa. Karena yang selama ini saya gunakan itu hanya berbicara saya sebagai guru di depan dan siswa mendengarkan gitu, Bapak. Berarti kan masalahnya itu di siswa yang tidak aktif. Iya. Kemudian posisinya itu di metodenya. Di metode betul sekali Bapak. Iya betul. Kita fokusnya ke dalam metodenya. Nah rencananya Bu, rencana Ibu kita diskusi untuk metode itu kapan dan target Ibu rencana untuk menerapkan metode itu kapan? Oke, siap. Jadi rencana aksinya di semester 2. Nih, kalau misalkan ada nggak guru yang akan diajak berkolaborasi? Nah, jika memungkinkan Bapak ingin ada guru yang bisa diajak kolaborasi seperti itu. Jadi posisinya masalah itu akan terselesaikan dengan posisinya kita berdiskusi metode. Nah, betul sekali Bapak ya. Apakah metode saya yang salah? Ya semoga apa yang kita diskusikan saat ini itu posisinya bisa menyelesaikan masalah. Nah, betul sekali Bapak. Iya. Berarti strateginya tadi kolaborasi, kemudian kita akan mencari metode-metode yang baik. Iya. Ya semoga aja siswanya akan lebih aktif. Iya, betul sekali itu Bapak. Ya semoga aja ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya pasti Bapak, kalau kita mau diskusi kan pasti ada ya seperti itu. Terima kasih ya. Iya, saya yang berterima kasih sama Bapak ya sudah mendengarkan keluh kesah saya dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa agar ilmu yang akan kita dapatkan berkah, bermanfaat, dan bernilai. Mari sama-sama diangkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Amin. Baiklah, hari ini Ibu
akan membacakan absen. Siapa yang namanya dipanggil, silakan nanti ucapkan hadir. Ya. Bunga Heparli, Dimas Andara, Henry Andriansa, Liana, M. Alfi. Kita pada hari ini adalah memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan su'abul iman. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dapat menganalisis apa itu makna dari su'abul iman. Di sini ada yang tahu apa itu makna iman? Silakan Ananda Repa, apa itu makna iman? Betul, iman itu artinya yakin dan percaya. Coba kalian lihat dulu, ini adalah gambar makna daripada iman. Jadi, iman itu adalah diyakini di dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan dilakukan oleh perbuatan. Ya, di sini ada yang tahu ada berapakah rukun iman itu? Ananda Sipa, silakan sebutkan. Silakan, Ananda Sipa, ada berapakah itu rukun iman? Lalu sebutkan. 6 Ya. 1 beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, 2 beriman kepada malaikat Allah, 3 beriman kepada kitab Allah, Ya. 4 beriman kepada Rasul, Kepada apa? Keempat? Kepada Rasul Allah. Yang kelima? kepada Nabi, Ya, keenam. kepada Quran. Ya, betul. Ya. Kemudian, baiklah, untuk hari ini kita akan berdiskusi untuk menganalisis apa itu makna dari su'abul iman. Hal yang perlu kalian diskusikan adalah dengan merumuskan pertanyaan berikut ini. Kita akan berdiskusi untuk menganalisis apa itu makna dari su'abul iman. Ya. Hal yang harus kalian cari tahu adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan iman. Yang kedua, apa makna dari su'abul iman. Dan yang ketiga, sebutkan dalil tentang su'abul iman. Silakan kalian cari dari berbagai sumber terpercaya, bisa dari buku pelajaran ataupun dari internet. Setelah itu, setelah selesai kalian berdiskusi, nanti salah seorang dari kalian untuk dapat maju ke depan menjelaskan apa yang telah didiskusikan. Silakan untuk mulai berdiskusi. Anak, bagaimana diskusinya? Sudah atau belum? Bagus. Baik, sekarang Ibu mau minta dari perwakilan kelompoknya untuk dapat menjelaskan hasil diskusinya. Coba dari kelompok 2, siapa kelompok 2? Sipa, coba. Sipa, silakan berdiri di depan. Yang lainnya, teman-temannya, tolong untuk mendengarkan Sipa, penjelasan dari Sipa. Silakan Sipa. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu Ya, silakan didengarkan. amalan beriman yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman berasal dari kepercayaan, keyakinan, ketaatan atau ketakwaan hati. Iman percaya. Sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak disamakan dengan yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan su'abul iman? Su'abul iman adalah cabang-cabang iman. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau Yang ketiga apa yang dimaksud dengan dalil tentang su'abul iman? Ya, dibacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah al-imanu bi'u wasabuna al-bi'u wasabuna subatun wa'adbaraka
qaulun la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasul. Ada yang ya artinya dari Abu Hurairah kalau aku iman itu 77 bisa. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang membatalkan di jalan, dan hal itu salah satu cabang. Ya, baik, tepuk tangan dulu untuk kita. Apa makna dari su'abul iman? Ada yang tahu makna dari su'abul iman itu apa tadi hasil diskusinya? Iya, silahkan. Cabang-cabang dari iman. Ya, cabang-cabang daripada iman. Betul. Jadi terdapat 70 cabang, 77 cabang daripada keimanan. Gitu ya, yang dibagi ke dalam 3 unsur. Yang pertama, iman di dalamnya. Yang kedua, iman di dalam lisan. Dan yang ketiga, iman di dalam perbuatan. Yang ketiga, sebutkan dalil tentang su'abul iman. Siapa yang tadi bisa menyebutkan dalil tentang su'abul iman? Ya, silakan Aisyah. Ya, betul. Jadi dalil tentang su'abul iman itu menurut hadis riwayat Muslim bahwa ada 77 cabang keimanan. Ya, yang mana iman yang paling utama itu adalah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah itu adalah membersihkan apa yang ada di jalan, apa yang menghalangi orang di jalan, dan malu itu sebagian daripada iman. Ya, baiklah anak-anakku, mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Silakan tanamkan keimanan di dalam diri kita, berbuatlah yang baik-baik, ya, belajar yang rajin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan kita sudah observasi, saya sebenarnya beberapa observasi dulu sudah masih kan ketemu dengan saya kemarin ini menceritakan masalah karena di sini sekarang itu ada nih ibu PP diriani dari PP saya angkatan ke-7 PP angkatan ke-7 PP saya. Ini posisinya beliau yang menerima saya, mengajarkan saya juga. Beliau istilahnya lebih dahulu belajarnya. Tapi sebelumnya mohon maaf nih, kita berdua ini bukan ibu nih, kan saya percayalah sama ibu itu profesional. Ibu istilahnya sudah menggunakan kemarin juga ketika lihat di observasi pembelajaran, ibu sudah menulis, anak-anak sudah berkembang. Meskipun pertama kali ibu bilang bahwa itu nggak semangat dan sebagainya, tapi setelah coaching kita menemukan hasil yang berbeda. Akhirnya anak itu bersyukur. Mungkin seperti itu. Nanti kita akan lanjut lagi terus sekarang itu observasi menggunakan indikator untuk keberhasilan ibu sekarang berada di sana. Dan pada intinya mungkin kita itu menjadi guru itu ada 3 tugas sebenarnya. Ada yang menjadi pendidik, mengajar, melatih. Jadi ada
kita bisa menjadi pengajar, tapi belum tentu seorang pengajar bisa menjadi pendidik, juga tidak bisa menjadi pelatih. Secara otomatis alhamdulillah kalau di kita Maya ya ada yang extracurricular merupakan pelatihan, jadi tidak hanya di guru misalnya di sekolah kampus hanya terbatas pada waktu sampurna. Dan alhamdulillah mungkin kita belajarnya tidak terbatas. Kita bisa kebetulan kan ini Ibu Dewi itu kepala perpus, jadi beliau yang mencetus yang namanya outdoor library yang di sana itu taman outdoor library. Jadi kebetulan Dewi yang mencetus. Jadi karena masih muda jadi masih bias gitu. Jadi kan kebetulan yang perpusnya di atas, jadi anak-anak itu kalau dibilang itu enggak lah gitu ke sana. Jadi akhirnya kita kalau kata Pak kalau kita kemarin itu kolaborasi itu ada galasin. Nah galasinya itu di sini. Jadi posisinya itu siswa itu tidak ke sana, tapi mereka berkumpul di sana. Nanti bisa lihat di sana itu ada siswa-siswa sedang istilahnya ada yang baca, ada yang duduk. Minimal kondisinya ketika mereka duduk di pinggir buku, mereka kan akan semangat untuk baca. Nah itu jadi kata Bu Dewi itu kenapa tidak misalkan kita taruh di sana bukunya, kemudian si anak itu bukan hanya posisinya itu membaca, kalau langsung disuruh sama kitanya ayo baca nggak bisa gitu, tapi posisi ketika duduk dengan buku-buku mas secara otomatis kan posisinya tertarik, oh ini ada apa sih bacaannya, ya mereka kan tidak akan terfokus pada hal itu, tapi mereka akan fokus kepada seperti ini. Kepala perpus ya udah datang dia yang menciptakan ide itunya ya, yang menciptakan ide outdoor library-nya. Kebetulan kan ini masih pembangunan, jadi kita masih kayaknya masih banyak. Kayaknya masih banyak itu ada tulisan-tulisan yang nggak hanya di TK. Kan kalau di TK juga kan sama ya, ada tempelan-tempelan. Sebetulnya kan buat apa? Dan kalau posisinya di buku kan di buku ya, di buku kayak gini, literasinya nggak ada kan dia. Tapi kalau posisinya di tempel itu jadi terlihat sama anak kan jadi kebaca. Meskipun ornamen itu buat apa dan sebagainya, tapi kan suatu saat pasti mereka akan lihat ini jadi otomatis melatih literasinya sesederhana mungkin, karena kan kita posisinya maaf ya kita di Indonesia itu kemarin kan dilanda 3 tahun kebelakang itu ke COVID ya, secara otomatis minat untuk literasi anak itu kurang. Jadi kita kemarin Bu Dewi bilang itu kita untuk step by step perlahan untuk membangunkan literasi anak seperti itu. Dan ini Al-Quran kenapa ada di sini itu kan kalau hari Jumat itu kita posisinya ada Gema Islami, kita baca Quran. Ibu Dewi sehat? Alhamdulillah Bapak Alhamdulillah selama ini proses belajarnya berjalan dengan baik Bapak. Ada permasalahan kemarin udah selesai? Ya alhamdulillah. Kalau waktu sebelum itu sebelum di observasi pengajarannya itu terlaksana secara teacher center gitu Pak. Ya, tetapi setelah ada observasi, setelah kemudian meningkatkan coaching, inovasi seperti itu, alhamdulillah hari ini pembelajaran siswa itu sudah student center gitu Pak. Jadi siswanya lebih aktif untuk pembelajaran. Lebih semangat. Kalau dulu kan siswanya itu pasif saja karena guru yang aktif. Nah, sekarang itu siswa itu menjadi lebih aktif seperti itu dalam pembelajaran. Berarti kalau dari segi indikator itu berarti pencapaian Bu Dewi menurut Bu Dewi kira-kira di nilainya itu nilai kalau misalkan di nilai 1 sampai 10 keberhasilan Bu Dewi itu berapa?
85% lah Bapak. Iya. Nah, berarti masih ada Ya, sedikit karena mungkin untuk merubah dari asalnya tidak semangat menjadi siswanya lebih aktif itu jadi ada dari individu siswanya gitu Pak. Individu siswanya yang memang kita tuh harus gini ya cara belajarnya begini gitu, kamu tuh harus aktif gitu. 80% dulu Iya. udah bagus, udah alhamdulillah bagus. Tapi ibu sudah mencoba berkolaborasi dengan guru yang lain. Ya, karena kan sekarang belajarnya tuh saling berkesinambungan ya Bapak ya. Jadi saling sinergi gitu ya, sinergi. Misalkan pembelajaran tentang pernikahan, bab nikah ya khususnya di PAI. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan bahasa Sunda, kearifan lokal seperti itu Bapak. Ada Ya, memang harus seperti itu mungkin ya kalau untuk sekarang ini. Berarti harapan ke depan berarti bisa menjadi 100% apabila anak itu sudah siap. Ya, sudah siap ya. Belajar ya gitu Bapak. Kalau menurut ibu butuh gimana nggak dari yang lain? Tentu itu pasti Bapak. Jadi supaya lebih kompak, lebih semangat dari kitanya pun harus berkolaborasi. Jadi nggak bisa kita tuh sendiri aja menerapkan sistem seperti ini gitu kan ya. Jadi supaya siswanya pun lebih aktif lagi gitu. Jadi semua elemen dari di sekolah itu harus sama-sama berkolaborasi seperti itu. Kan Bu, kalau di kita itu ya. Iya. Saya kan pernah belajar yang namanya siswa aset. Iya, Bapak. Siswa aset, modal Iya. dalam pembelajaran pendidikan berpendidikan itu modal. Khususnya kan manusia, lingkungan dan lain sebagainya. Terus kan posisinya itu kita tidak posisinya tidak melihat terhadap kekurangan gitu. Tapi kekuatan. Nah, kalau menurut ibu nih kekuatan apa yang dimiliki sama siswa yang ibu ajarkan? Kekuatannya ya Bapak ya. Jadi siswa itu sebenarnya potensinya itu kan berbeda-beda ya Bapak ya. Berbeda-beda. Semua siswa itu pasti bisa. Kalau misalkan kita bisa menggugah semangatnya, menggugah mencari tahu kreativitas dari setiap siswa, mengenal dari individu siswa tersebut, ya mungkin itu bisa menjadi kekuatan bagi siswanya seperti itu. Tapi ibu apakah fokus ke kekuatan atau ke masalah? Ya mungkin kalau kekuatannya bisa diidentifikasi, misalkan dia punya kekuatan ini, maka itu dikembangkan. Adapun siswa itu bermasalah atau memiliki kekurangan, ya mungkin dicari tahu solusinya seperti itu Bapak untuk bisa mengatasi kelemahannya itu hal tersebut itu. Rencana tindak lanjut ibu nih ke depan untuk mengatasi memperbesar kekuatan daripada masalah itu bagaimana? Mengatasi kekuatan rencana tindak lanjut ya Bapak ya. Jadi istilahnya itu akan memperbesar kekuatan. Karena posisinya itu kalau misalkan kita terus berfokus pada suatu masalah nggak akan selesai gitu ya. Tapi kan yang namanya di suatu lingkungan atau suatu tempat atau mau dirinya siswa dan lain sebagainya, kalau misalkan kita hanya berfokus pada suatu masalah itu posisinya kan nggak bakalan mungkin selesai. Kenapa kita tidak ambil aja kekuatan mereka? Oh mereka itu loh seperti ini, kita nggak berpikir bahwa biar misalnya biar lagi sebagainya, secara otomatis kan kita pun yang ngajar bukan yang mau mengajar tapi malah mau menghajar gitu ya, males gitu ya secara otomatis. Dalam artian posisinya kita tidak tidak mau mengajar datang ke kelas rumahnya saya sudah selesai gitu kan. Kenapa? Karena kita hanya berfokus kepada masalah tapi nggak berfokus kepada kekuatan. Jadi rencana tindak lanjut untuk memperbesar kekuatannya itu ya mungkin ya tadi bisa berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi dengan guru lain, misalkan guru dari mata lain, mendiskusikan dulu baiknya seperti apa nih untuk mengembangkan kreativitas siswa itu, seperti itu mungkin dicari tahu lah dengan berdiskusi itu untuk mencari solusi supaya siswa itu dapat berkembang, mengembangkan kemampuannya
istilahnya berarti inventarisasi aset berarti ya. Nah, seperti itu. Jadi tujuh aset itu Iya. kita akan inventarisasi Iya, bersama. seperti itu betul Bapak. Insya Allah saya bantu. Iya, apalagi mungkin kalau di sekolah itu kan ya ada eskul itu juga bisa berpengaruh Pak. Oh iya. Ya untuk mengembangkan potensi, minat, bakat dari siswa tersebut. Intinya sih kalau di sekolah itu ya supaya memajukan siswa itu kita harus berkolaborasi. Dan tidak lupa berarti kita memihak terhadap murid. Nah, seperti Jadi itu. kita tidak bisa memaksa murid karena Iya. murid pun punya keinginan Iya. yang baik. Jadi ketika posisinya murid ingin dengan hatinya, Iya. ketika bekerja secara otomatis mereka pun akan mengembangkan potensi Nah, mereka. betul sekali Bapak.